Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Caryudi Seputri dengan NIM 233700037 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu ekonomi. Dan apa itu kebijakan fiskal? Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Kebijakan fiskal. Menurut KBBI, fiskal memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara di dalam konsep ekonomi. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang berkaitan dengan pengaturan dan belanja negara dalam prakteknya yang menjalankan kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, dipimpin oleh presiden, dan dijalankan secara operasional oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang terkait. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong tumbuhnya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga sehingga meningkatkan inflasi. Yang paling penting adalah menciptakan stabilitas ekonomi. Masuk ke selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Terdapat dua instrumen kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran adalah semua pengeluaran dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dan ada 4 bentuk pengeluaran negara yaitu yang pertama, belanja rutin. Belanja rutin terkait dengan pengeluaran operasional negara, misalkannya membayar gaji. Yang kedua, belanja pembangunan. Belanja pembangunan terkait dengan upaya membangun sebuah negara, misalkan membangun infrastruktur. Dan yang ketiga, subsidi. Subsidi terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, kepada negara, secara tak langsung atau lewat pemotongan harga atau biaya. Yang keempat, insentif. Insentif terkait dengan pemberian uang kepada masyarakat seperti misalnya BLT. Di sini ada penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan negara yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Terdapat 4 sumber penerimaan negara. Yang pertama yaitu pajak, bea cukai, barang impor, dan PNBB. Masuk ke slide selanjutnya. Masuk ke kebijakan moneter. Menurut KBBI, moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh negara dengan cara melakukan pengaturan dalam peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral di Indonesia. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia, berbeda dari kebijakan fiskal. Adapun tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, menjaga stabilitas harga, mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Masuk ke slide selanjutnya. Instrumen kebijakan moneter. Terdapat 3 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Ia melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan diambil oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang dalam negeri rupiah terhadap mata uang asing. Bank Indonesia mungkin campur tangan jalannya perdagangan di modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Yang ketiga, penetapan cadangan kas minimal. Masuk ke slide selanjutnya. Kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang ada di dalam sebuah bank. Masuk ke kebijakan ekspansif.
Kebijakan ekspansif merupakan kebanyakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan ekonomi yang meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diterapkan pada saat ekonomi lesu turun kritis dan seperti saat menghadapi COVID-19, maka negara mengambil kebijakan ekspansif bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ekspansif fiskal meningkatkan pengeluaran pemerintah, mengurangi penerimaan pemerintah. Dari sisi moneter, kebijakan ekspansif moneter mengurangi suku bunga, mengurangi cadangan kas bank, dan ini diharapkan dapat mendorong uang yang umum beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, ekspansif moneter dan maupun fiskal. Mengingat kebijakan moneter dan fiskal merupakan kebijakan yang utuh walaupun dia dijalankan oleh institusi yang berbeda. Masuk ke slide selanjutnya. Kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif yaitu ini juga disebut dengan kebijakan pengetatan. Pemerintah menerapkan ini karena laju inflasi mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Secara fiskal, mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi. Secara moneter, dengan menaikkan bunga cadangan kas dalam hak umum membuat bank berhati-hati karena mereka punya batas cadangan kas. Masuk ke slide selanjutnya. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter? Contohnya pada saat pandemi COVID-19, pandemi ini membuat perekonomian menurun. Dengan ini pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif fiskal ditujukan untuk meningkatkan pengeluaran negara atau meningkatkan anggaran pengeluaran dengan berbagai cara menghadapi pandemi saat itu. Masuk ke slide selanjutnya. Menurut data BPI, 22,3% meningkat April sampai Juni 2020. Pada Juli sampai dengan September 2020 meningkat menjadi 16,9%. Sedangkan kebijakan moneter Desember 2018 mulai bunga 6%, Desember 2019 nilai bunga 5%, Januari 2020 nilai bunga 5%, pada periode Juli sampai Oktober 2020 nilai bunga menjadi 4%. Hal ini jelas menunjukkan nilai suku bunga bahwa periode tahun 18 ke tahun 2020 hal ini bahwa meyakinkan Bank Indonesia benar-benar menetapkan kebijakan ekspansif. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran vital dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memahami perbedaan dan contoh penerapannya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan dampak dari kedua jenis kebijakan ini dalam memengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.